Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Sekarang hadis yang ke 121 ya. 127. Anin Nabi sallallahu alaihi wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan darinya juga, itu dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariqi kanat tu'dhil muslimin. Rawahu Muslim. Sungguh aku melihat seorang laki-laki, maksudnya ketika Isra Mi'raj ya, mondar-mandir di dalam jannah, dalam surga. Fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariqi. Dia masuk surga karena sebuah pohon yang ia patahkan, yang ia potong karena mengganggu jalan ya kaum muslimin. Jadi pohon ini ya mengganggu jalan kaum muslimin, akhirnya pohon ini dia potong ya, dia tebang demi untuk supaya tidak mengganggu jalannya kaum muslimin. Gara-gara itu dia masuk surga, Masya Allah. Fi riwayatin marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariqin. Dalam sebuah riwayat dengan lafaz, ada seorang laki-laki yang melewati sebuah batang pohon ala dhahri tariqin, di tengah jalan. Faqala wallahi la unahiyanna hadha 'anil muslimina la yu'dhihim. Maka ia berkata, demi Allah, aku akan singkirkan ini dari kaum muslimin supaya tidak mengganggu mereka. Wa udkhilal jannah. Gara-gara itu ia masuk ke dalam jannah, surga. Wa fi riwayat lahumma bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin ala tariqi fa akharahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu. Dan dalam riwayat keduanya, ketika seorang laki-laki sedang berjalan di sebuah jalan, ia mendapatkan batang ya yang berduri di jalan. Lalu ia pun singkirkan. Maka Allah pun berterima kasih kepadanya, dan Allah pun mengampuni dosanya. Dikeluarkan oleh Muslim. Demikian pula ya hadis yang terakhir itu dari Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini ibu-ibu kita ambil faidah yang pertama, al-hathu ala izalati ma yu'dhil muslimin fi mururihim an minat tariq. Anjuran untuk menyingkirkan semua yang bisa mengganggu kaum muslimin di jalan mereka. Jadi semua yang bisa mengganggu di jalan ya, kita berusaha untuk singkirkan ya. Kalau kita misalnya menemukan paku payung, takut diinjak orang, ambil
atau kita menemukan sebuah balok yang ada pakunya, yang dia khawatir ini bisa ganggu orang, singkirkan. Ya. Dan ini termasuk keimanan, Ibu-ibu. Sebagian disebutkan dalam hadis ya, bahwa iman itu bercabang-cabang, ada 60 lebih cabang. Yang paling tinggi cabangnya apa yaitu la ilaha illallah. Dan yang paling rendah cabangnya apa? Imatatul adza anit thariq. Mengawaskan atau menyingkirkan jalan dari apa? Gangguan dari jalan. Iya. Kalau zaman sekarang kan malah sengaja Pak, Bu, ya. Dipasang tuh di tengah-tengah. Iya. Biar apa? Biar bannya mobil kena, nanti kan mampir tuh ke bengkelnya tuh. Ya biar laku bengkelnya, tapi dengan cara apa? Menyakiti. Bagaimana barokah? Tak akan pernah berkah seperti ini. Wa fi'lu kulli ma yanfa'ul muslimin wa ma yub'idu anhum ad-darar. Dan dianjurkan juga melakukan semua yang bermanfaat untuk kaum muslimin dan semua yang bisa menjauhkan dari mereka kemudaratan. Maka kita sebagai seorang muslim tuh, Bu, yang kita pikirkan adalah apa sih manfaat saya buat kaum muslimin gitu loh. Apa yang bisa saya lakukan buat kaum muslimin? Kalau pikiran kita seperti itu luar biasa. Sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat ya untuk manusia. Sebagai disebutkan dalam sebuah riwayat, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah, yang paling bermanfaat untuk siapa? Untuk manusia, untuk orang lain. Jadilah kita orang yang bermanfaat untuk orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Ya. Faedah yang kedua, al-Islamu dinun nadhafati wa himayatul bi'ati wassalamatil amati. Islam adalah agama yang menjaga kebersihan dan melindungi lingkungan dan menjamin keselamatan yang bersifat umum. Jadi agama kita ini agama yang luar biasa, Ibu-ibu. Kita disuruh untuk menjaga kebersihan. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, nadhifu afniyata buyutikum. Kata Rasulullah SAW, bersihkan pekarangan rumah kalian tuh. Nabi menyuruh untuk membersihkan pekarangan rumah kita. Kalau pekarangannya saja disuruh dibersihin, gimana di dalamnya? Iya. Berarti Islam sangat memperhatikan kebersihan. Tapi hadis yang dinisbatkan kepada Nabi, an-nadhafatu minal iman, ini bukan hadis. Ini bukan apa? Hadis. Ya. Demikian pula himayatul bi'ah. Islam itu agama yang menjaga lingkungan. Jangan sampai lingkungan itu tercemar. Ya, segala sesuatu yang bisa menyakiti manusia disingkirkan. Maka Islam sangat menjaga itu. Wassalamatil ammah, demikian pula menjaga keselamatan yang bersifat umum. Iya. Masya Allah. Hadis berikutnya, anhu, dan dari Abu Hurairah juga, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a thumma atal jumu'ah fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu 3 ayyam.
Waman massal hasa faqad lagha. Siapa yang berwudu lalu ia membaguskan wudunya, kemudian ia mendatangi Jumat, lalu ia dengar dan diam, akan diampuni untuknya apa yang ada di antaranya dan antara Jumat berikutnya ditambah 3 hari lagi. Dan siapa yang mainin kerikil, maka ia telah melakukan lagun, sia-sia. Iya. Hadis ini Ibu kita ambil faidah al-hathu ala tahsinil wudu wa itmamihi. Anjuran untuk membaguskan wudu dan menyempurnakannya. Dan hadis ini Ibu dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwa mandi Jumat itu tidak wajib. Iya. Kenapa? Karena dalam hadis ini Nabi hanya menyebutkan wudu saja. Kata Nabi, siapa yang berwudu lalu ia membaguskan wudunya, kemudian datang ke mana? Sholat Jumat. Berarti itu menunjukkan cukup wudu, nggak perlu mandi. Adapun perintah untuk mandi, kata mereka, ya, itu karena ada hubungannya dengan kejadian. Saat itu orang-orang datang ke masjid untuk sholat Jumat, yang dari pasar, dari ladang, dalam keadaan keringat mereka bercucuran. Akhirnya baunya merebak kemana-mana, bau apek. Akhirnya apa? Rasulullah menyuruh mereka untuk apa? Mandi. Berarti itu menunjukkan bahwa perintah untuk mandi itu karena ada berkaitan dengan sesuatu. Apa itu sesuatu itu? Yaitu bau badan. Karena habis kerja. Nah, sekarang kalau misalnya dia habis kerja, ya di tempat yang ber-AC, ruangan ber-AC, nggak ada keringat, jadi nggak bau badan. Kata mereka, berarti itu menunjukkan maka orang seperti ini tidak perlu mandi juga, nggak masalah. Kenapa? Karena perintah mandi itu karena itu. Sementara sebagian ulama lagi mengatakan, oh enggak, mandi Jumat itu wajib. Berdasarkan hadis Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib atas setiap orang setiap laki-laki yang sudah balik. Iya. Di situ Nabi mengatakan wajib. Nah ini Ibu sekalian, dan mereka menjawab hadis ini, man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Siapa yang berwudu lalu ia membaguskan wudunya. Riwayat ini dijelaskan oleh riwayat yang lain dengan lafaz maniktasala. Siapa yang mandi, ya. Thumma atal jumu'ah, kemudian ia datang ke salat Jumat. Fasallama qudira lahu, lalu ia salat sesuai yang ditakdirkan untuknya, ya, hatta sampai imam naik mimbar, hatta raqiyal imam mimbar. Fa ansata, lalu ia diam mendengarkannya, lalu ia salat bersama imam, maka akan diampuni untuknya dosanya antara Jumat itu sampai Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Iya. Nah ini Ibu sekalian, ini perselisihan ulama tentang hukum mandi apa? Jumat. Faedah yang kedua, al-muhafadzatu ala salatil jumu'ah. Yaitu bersungguh-sungguh menjaga sholat Jum'ah, karena itu wajib atas setiap laki muslim. Wala tasihu illa jamaah, dan sholat Jumat itu syaratnya harus berjamaah. Boleh nggak sholat Jumat sendirian? Nggak boleh. Iya. Berarti syarat sholat Jumat itu harus apa?
berjamaah. Dan harus di mana? Di masjid amsar, di masjid negeri. Kalau kita naik kapal misalnya, apakah ada Jumatan di laut? Fatwa para ulama mengatakan tidak ada. Nggak ada Jumatan di laut. Di kapal nggak ada. Iya. Dan musafir bagaimana? Musafir kata para ulama tidak ada Jumatan juga buat mereka. Karena Nabi SAW ketika haji wada, beliau wukuf di padang Arafah di hari apa? Nabi ketika wukuf di padang Arafah di haji wada hari Jumat. Apakah Nabi melaksanakan sholat Jumat, Pak? Padahal yang berhaji bersama Rasulullah SAW ratusan ribu. Ada 200.000 sahabat yang ikut. Tapi ternyata Nabi tidak melakukan sholat Jumat. Yang Nabi lakukan adalah sholat zuhur. Kemudian dijamak dengan sholat apa? Asar, jamak qasar. Iya. Makanya musafir tidak wajib juga sholat Jumat. Kalau wanita, wanita dan anak-anak jelas. Mereka memang bukan ahlinya untuk sholat Jumat. Tapi kalau wanita ikutan sholat Jumat gimana? Ya sudah, mencukupi dia sholat zuhur. Nggak perlu sholat zuhur lagi. Iya. Faedah selanjutnya ibu-ibu, sholatul jumu'ah tukaffiru dzunuba 10 ayyam. Sholat Jumat itu bisa menggugurkan dosa-dosa 10 hari ke depan. Allahu Akbar. Li'anna al-hasanata bi 10 amsalha. Karena satu kebaikan itu sama dengan 10 kali lipat. Tapi syaratnya apa? Syaratnya mendengar dan diam ketika khutbah Jumat. Karena Nabi situ mengatakan begitu, fastama'a wa ansata, lalu ia mendengar dan diam. Maka diampuni untuknya antara dia dengan antara Jumat yang berikutnya ditambah 3 hari. Masya Allah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, wujubul insat li khutbatil jumu'ah wa adamu tasyaghuli anha bi syai'in minal kalami wa ghairihi. Wajibnya diam untuk mendengarkan khutbah apa? Jumu'ah. Dan tidak boleh disibukkan dengan ucapan ataupun yang lainnya. Karena Nabi mengatakan di situ, waman massal hasa faqad lagha. Siapa yang mainin kerikil, ya, cuma memegang kerikil untuk dimainin gitu, maka sungguh ia telah melakukan lagha, kesia-siaan, nggak ada faedahnya. Ya, jadi kalau para bapak-bapak terutama ya, kalau sedang khutbah Jumat tuh dengerin. Cuma terkadang ya dengerinnya terlalu serius, akhirnya apa? Tidur. Kebanyakan begitu, Pak. Iya. Jadi betul-betul dengerin tuh, betul-betul kita ya memahami yang disampaikan oleh imam. Gimana Ustadz kalau ternyata si khotib Jumatnya pemikirannya menyesatkan dan dia menyampaikan pemikiran-pemikiran dia yang menyesatkan, apa wajib didengarkan? Ya, kalau kita tahu di masjid tersebut menyesatkan imamnya, jangan di situ Jumatannya. Cari tempat yang lain supaya kita selamat, ya. Hadis berikutnya. Wa anhu, dan darinya juga dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda'a al-'abdu al-muslimu aw al-mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma'.
Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunub. Fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' hatta yakhruja naqiyan min adh-dhunub. Rawahu Muslim. Apabila seorang hamba muslim berwudu atau mukmin, lalu ia mencuci wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya semua dosa yang pernah dilakukan oleh matanya bersama air atau bersama tetesan terakhir dari air. Apabila ia mencuci dua tangannya, maka akan keluar semua kesalahan yang dilakukan oleh dua tangannya bersama air atau bersama tetesan terakhir dari air, sehingga ia pun keluar dari wudu dalam keadaan bersih dari dosa. Dan apabila ia mencuci dua kakinya, keluar semua dosa yang dilakukan oleh dua kakinya bersama air atau bersama tetesan terakhir dari air, sehingga ia keluar bersih dari apa? Dosa. Dosa yang dimaksud di sini dosa kecil ya, bukan dosa besar. Karena dosa besar itu harus dengan taubat. Ya. Hadis ini Ibu-ibu, kita ambil faidah. Faidah yang pertama, fadlul wudu, keistimewaan wudu. Ternyata wudu ini luar biasa sekali ya. Kita mencuci wajah, semua dosa yang dilakukan oleh mata kita, yang suka jelalatan tuh matanya, ya suka nonton yang enggak. Ternyata dengan dia berwudu, ya dosa-dosa matanya itu digugurkan tuh. Pertanyaannya, bukannya mulut juga di wajah ya? Kenapa cuma dosa mata disebutkan oleh Nabi SAW, tidak dosa mulut? Karena ibu-ibu, kalau kita perhatikan dosa mulut itu rata-rata gede-gede, ya enggak? Apa aja dosa mulut? Berdusta dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Ghibah dosa kecil apa dosa besar? Besar. Apalagi nyakitin hati orang, ngejek, ngebully, dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar. Berkata tanpa ilmu, dosa besar, apalagi ini tonggaknya kesesatan. Iya, makanya Nabi SAW di sini hanya menyebutkan dosa mata saja. Kalau gitu Ustadz, asik dong saya bisa nonton video porno terus. Habis itu tinggal wudu deh, keluar tuh dosa. Lah, iya, kita katakan ya nggak bisa begitu mas. Yang namanya dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk lama-lama jadi dosa apa? Jadi besar. Iya. Faedah yang kedua, kullu 'adwin min a'dha'il insan yaqa'u fi ba'dil ma'asi. Setiap anggota tubuh manusia itu suka jatuh kepada maksiat. Fal ainu bin nadhar, mata itu dengan cara melihat, dan tangan itu dengan cara memukul, ya, mencuri dan yang lainnya. Sekarang dosa tangan kalau mencuri apa bisa digugurkan dengan apa namanya? Wudu? Enggak lah. Mencuri, memukul orang itu tidak bisa digugurkan dengan wudu, Pak. Iya. Kenapa? Karena itu zolim, itu dosa besar itu. Harus taubat. Harus dia minta maaf kepada orang yang pernah ia pukul atau mengembalikan barang yang pernah ia curi. Iya.
Hadis berikutnya, an Rasulullah SAW qala, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Salat 5 waktu, Jumat menuju Jumat berikutnya, Ramadan sampai Ramadan berikutnya, menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya apabila dosa besar ditinggalkan. Ya, jadi syarat digugurkan dosanya itu kapan? Kalau meninggalkan dosa besar. Berarti kalau dosa besar dia tidak ditinggalkan, apakah salat 5 waktu bisa menggugurkannya? Apakah Jumat sampai Jumat itu bisa menggugurkannya? Mafhum pemahaman yang bisa kita petik dari hadis ini ya tidak menggugurkan. Iya. Sehingga jumhur ulama berpendapat ini menunjukkan bahwa yang digugurkan oleh sholat 5 waktu, sholat Jum'ah, Ramadan itu hanya dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa-dosa besar kata mereka maka harus dengan taubat. Harus dengan apa? Dengan taubat. Baik, dari hadis ini kita ambil faidah bayanu fadilatil jumu'ah wa Ramadan. Keutamaan salat Jumat dan Ramadan, Pak Ibu, Masya Allah. Kalau Jumat untuk laki-laki, ibu-ibu dengan salat zuhur. Adapun Ramadan untuk semuanya ini, Masya Allah. Makanya Allah kasih syariat puasa Ramadan itu sebetulnya, Masya Allah ya, pemberian Allah yang istimewa itu. Memang berat sih puasa sebulan penuh gitu kan. Tapi manfaatnya, pahalanya luar biasa. Kita jangan melihat amalan itu dari sisi beratnya, jangan. Tapi lihat pahalanya gede gitu loh. Toh kalau kita puasa Ramadan gak bakalan mampus kan? Gak mungkin kita mati puasa sebulan penuh. Gak mungkin, gak ada. Kalau kita sakit, boleh gak tidak puasa? Boleh, silahkan. Orang yang safar saja diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa, silahkan. Iya, cuma masalahnya yaitu kita ini terkadang Pak Ibu ya hobinya kuliner. Pas datang Ramadan, wah berat. Iya. Apalagi kalau ikhwan yang lagi ini Pak, program pembesaran badan, lagi nge-gym gitu, wah itu badannya udah jadi, pas datang Ramadan kebanyakan kagak puasa itu. Kenapa? Karena takut, ya, takut badannya jadi apa? Berubah lagi. La ilaha illallah. Padahal apa manfaatnya badan seterek kalau nggak puasa Ramadan? Kalau masuk neraka lah. Ya subhanallah. Faedah selanjutnya ibu-ibu, al-qiyamu bil jumu'ah wa Ramadan ala khairi wajhin yakunu sababan li an yaghfirallahu azza wa jalla bi fadlihi wa rahmatihi ma waqa'a bainaha min adh-dhunubi as-saghirah. Melaksanakan sholat Jumu'ah dan melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya itu menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosanya dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya tentunya ya. Masya Allah ya. Allah tahu manusia itu pasti banyak dosa. Karena Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti banyak apa? Berbuat salah. Maka Allah syariatkan banyak ibadah untuk apa? Di antaranya supaya menggugurkan dosa-dosa mereka itu. Alhamdulillah. Sholat menggugurkan dosa, wudu menggugurkan dosa,
Puasa menggugurkan dosa, zikir menggugurkan dosa. Iya. Bahkan kita ketemu sama teman salaman aja, cuma salaman doang, kata Rasulullah, tasaqatat dunubuhuma, berguguran dosa-dosa keduanya. Cuma gara-gara salaman. Iya. Masya Allah, ibu-ibu sekalian, banyak sekali ya hal-hal yang bisa menyebabkan dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Faedah selanjutnya ibu-ibu, inqisamu dzunub ila shaghair wa kabair. Bahwa dosa terbagi menjadi dua. Ada dosa kecil dan ada dosa besar. Apa bedanya? Kata para ulama, tanda dosa itu dosa besar bahwa pelakunya diberi ancaman. Pelakunya apa? Diberi ancaman dengan neraka. Atau pelakunya dilaknat. Ya. Itu tandanya dosa besar tuh. Contoh misalnya, banyak sekali ya hadis-hadis atau dosa-dosa yang ada ancamannya. Contoh misalnya, Rasulullah SAW sabda, "Salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah." Allah, 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Tidak akan dilihat oleh Allah. Tidak akan disucikan oleh Allah. Dan bagi dia azab yang pedih. Siapa itu? Yang pertama, orang yang pakaiannya isbal. Laki-laki yang pakaiannya apa? Isbal, melebihi mata kaki. Siapa lagi? Al-Mannan, orang yang mengungkit-ngungkit pemberiannya kepada orang lain. Siapa lagi? Ya, yaitu orang yang bersumpah dusta demi untuk melariskan barang jualannya. Ya, diancam itu. Berarti itu semua dosa besar, bukan dosa kecil itu. Contohnya Rasul sabda, la'anallahu rashi wal murtashi. Semoga Allah melaknat itu orang yang menyuap dan yang disuap. Bukan nyuapin istri, Pak, atau nyuapin anak. Maksudnya ngasih uang pelicin. Ya, suap menyuap di kalangan para pejabat zaman sekarang ini ngeri kali. Iya. Terlaknat pelakunya. Dan itu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bedanya antara dosa kecil dan dosa apa? Besar. Kalau dosa kecil tandanya apa? Sebatas dilarang tapi tidak disebutkan, ya, tidak disertai dengan ancaman atau laknat. Sebatas dilarang saja. Contohnya nggak usah saya kasih contoh. Nanti malah ngasih apa, meremehkan, Pak. Cuma dosa kecil ini kok. Iya. Namun kata Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar pada beberapa keadaan. Keadaan pertama, bila ia melakukan dosa kecil itu disertai dengan peremehan, meremehkan, maka ini bisa berubah menjadi dosa besar. Keadaan yang kedua, bila dia melakukan dosa kecil ini, ibu-ibu, bila yang melakukan dosa kecil ini seorang panutan. Seorang apa? Panutan. Seorang kiai, ajengan, ustadz. Ya. Sehingga akhirnya menjadikan orang-orang jadi ikut-ikutan.
Ustadz aja begitu kok. Akhirnya orang-orang menganggap perbuatan ustadz ini jadi dalih untuk membolehkan. Maka itu jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya dosa kecil berubah menjadi dosa besar. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini apabila disertai dengan amalan kufur hati, seperti misalnya dia melakukan dosa kecil itu ya karena sengaja ingin menentang Allah dan Rasulnya, maka yang seperti ini bisa berubah menjadi dosa besar di sisi Allah. Hati-hati ya. Jadi dosa kecil bisa berubah jadi dosa besar. Di antaranya dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar kalau dilakukan terus menerus. Makanya Rasulullah bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub." Jauhi oleh kalian, hati-hati kalian dengan dosa-dosa kecil. Karena perumpamaannya kata Rasulullah seperti suatu kaum yang mengumpulkan ranting. Yang satu bawa ranting, yang satu bawa ranting, lama jadi apinya lebih besar. Nah ini ya, keadaan-keadaan dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar. Hadis berikutnya, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bil khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat? Qalu bala ya Rasulullah. Qal isbaghul wudu'i 'ala al-makarih wa kathratul khuta ila al-masajid wa intidharus salati ba'da as-salah fadzalikumur ribat. Rawahu Muslim. Maukah aku tunjukkan kalian kepada amalan yang dengan amal itu Allah menghapus dengannya dosa-dosa dan mengangkat dengannya derajat-derajat? Para sahabat berkata, mau hai Rasulullah. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, yaitu menyempurnakan wudu di saat-saat susah, sulit. Contohnya misalnya sangat dingin gitu, ya, atau sedang sakit gitu, Pak. Maka menyempurnakan wudu saat itu berat kali, ya. Dan memperbanyak langkah menuju masjid. Memperbanyak langkah menuju masjid. Dan menunggu sholat setelah sholat. Itulah ribat. Ya, dan menunggu sholat setelah sholat itulah ribat. Ribat itu apa sih? Ribat itu berjaga di tapal batas. Ya, dalam rangka berjihad fisabilillah. Nabi menyerupakan orang yang menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid itu bagaikan ribat. Ya, karena dengan cara itu dia bisa menjaga dirinya. Orang kalau berdiam diri di masjid, Pak, diam di masjid untuk baca Quran dan yang lainnya, insya Allah dengan cara itu dia akan terhindar dari banyak sekali keburukan. Iya, hatinya dijadikan cinta masjid, senang sama masjid. Iya, dia didoakan malaikat saat di dalam masjid. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, dari hadis ini kita ambil faidah yang pertama, istihbabu irsyadin nas lil khair wa a'malil bir allati tuqarribuhum ila Allah. Disunahkan membimbing manusia kepada kebaikan dan amalan-amalan kebaikan yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah.
Walidzalika yanbaghi ala ahli ilmi wa tullabihi wa du'atihi an yabdhulu ma indahum min khairin wa ilmin linnas. Oleh karena itu sudah selayaknya para ahli ilmu, demikian pula para penuntut ilmu dan para dai untuk memberikan semua kemampuan mereka dalam rangka mengajarkan manusia kebaikan. Karena Nabi di sini ya bersabda kepada para sahabat, maukah aku tunjukkan kalian kepada sebuah amal? Kalau kalian amalkan, Allah akan gugurkan dosa-dosa dan Allah akan angkat derajat. Masya Allah. Iya. Faedah selanjutnya, al-haddu 'alal khair walau lam yas'alin nasu anhu uslubun tarbawi. Menganjurkan kepada kebaikan walaupun orang-orang tidak memintanya adalah cara tarbiyah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, menganjurkan kepada kebaikan, Bu. Penting tuh. Kita semua juga penting banget ya untuk selalu menganjurkan teman kita, saudara kita, anak kita kepada kebaikan. Iya. Faedah selanjutnya, al-hathu ala isti'abi a'dha'il wudu bil ghusli wal mashi wa tahsinihi walau kana fi dzalika shiddah wa masyaqqah. Anjuran untuk membaguskan, menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan sulit dan berat. Dan itu pahalanya lebih besar ya. Makanya hadis ini dijadikan kaidah oleh para ulama. Apa kaidahnya? Ya, al-ajru biqadril masyaqqah. Besar kecilnya pahala itu ditentukan juga oleh apa? Berat atau tidaknya apa? Amalan. Semakin amal itu berat, semakin pahalanya juga besar. Semakin amal itu ringan, semakin pahalanya juga apa? Sedikit. Ya. Di sini Nabi menyebutkan itu menyempurnakan wudhu di saat sulit. Ternyata pahalanya lebih besar. Faedah selanjutnya Ibu sekalian, al-muhafadzatu ala salatil jumu'ah fil masjid. Itu menjaga dengan sungguh-sungguh salat jamaah, salat berjamaah di masjid. Karena Nabi menyebutkan dalam hadis ini, di antara amalan tersebut adalah memperbanyak langkah kemana? Ke masjid. Ya. Berarti kalau kita pergi ke masjid itu Pak, Ibu, yang paling bagus itu langkahnya dikecilin. Karena Nabi mengatakan memperbanyak langkah. Kalau pergi ke masjid biasanya semeter 2 langkah jadiin 4 langkah kalau bisa. Ya, gimana ya 4 langkah? Dikit-dikit gitu. Iya. Karena sebutkan dalam sebuah riwayat, langkah panjang dengan langkah pendek pahalanya sama aja. Pahalanya apa? Sama aja. Berarti kalau pahalanya sama saja, mendingan digimanain, Pak? Dipendekin lah. Ya, biar lebih banyak itu mengangkat derajat, menggugurkan apa? Dosa, Masya Allah. Iya. Faedah selanjutnya, al-ibadatu jihadun wa idadun lil jihadi lima fiha min sabrin wa jaladin wa tahammulin wa bidzalikal jahd wa qabhin nafs an syahawatiha wa ghayyiha. Ibadah itu jihad, artinya butuh perjuangan dan mempersiapkan diri untuk jihad. Kenapa? Karena ibadah butuh kesabaran, butuh keberanian, kekuatan, dan butuh ya kesabaran menghadapi kesulitan dalam ibadah.
Dan ibadah juga membutuhkan apa? Menahan diri dari syahwat. Bayangkan orang yang duduk di masjid menunggu sholat sampai sholat berikutnya. Dia penjarakan dirinya di masjid. Ya. Banyak orang gak sabar, Pak. Tapi kalau orang duduk di kafe berjam-jam kuat. Ya gak, Mas? Iya. Ibu-ibu duduk di tempat wisata, tempat yang sangat indah, Masya Allah. Ya. Itu bisa berjam-jam kuat loh. Tapi duduk di masjid, menunggu satu sholat sampai sholat berikut, banyak yang gak sabar, Pak. Kecuali orang-orang yang memang sudah merasakan kenikmatan. Para pecinta masjid. Iya. Makanya, gimana caranya supaya masjid itu jadi tempat terindah di hati kita? Lebih indah dari pantai, lebih indah dari gunung, lebih indah dari tempat-tempat yang indah. Iya. Ini memang makanya Nabi mengatakan menunggu sholat sampai sholat berikutnya itu ribat. Seperti orang yang berjaga di tapal batas dalam rangka berjihad fisabilillah. Faedah selanjutnya, hadhil umur wasilah lil maghfirah. Perkara-perkara ini yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW, apa saja? Yang pertama, menyempurnakan wudu saat sulit. Yang kedua, memperbanyak langkah menuju masjid. Yang ketiga, apa? Menunggu sholat dari satu sholat sampai sholat berikutnya. Ini wasilah yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menghapus dosa dan mengangkat derajat. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan siapa yang melakukan 3 perkara ini, mata bi khairin, asya bi khairin, wa mata bi khairin, wa kana min khati'atihi kayaumi waladatu ummu. Maka ia akan hidup di atas kebaikan, meninggalnya di atas kebaikan, dan ia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Ini jaminan ya. Orang seperti ini, orang yang menjaga 3 amal ini ya, hidupnya baik, matinya baik. Iya. Faedah selanjutnya, fadlud dar al-ba'idah alil masjid al-qaribah. Keutamaan orang yang rumahnya jauh dari masjid dibandingkan dengan orang yang dekat rumahnya. Fa kullama ba'udatid dar kasratil khuta. Karena semakin jauh rumahnya, berarti langkah kakinya semakin banyak, Mas. Semakin banyak. Makanya antum kalau punya ya rumah yang lumayan jauh dari masjid, gak usah pindah, Pak. Kesempatan itu. Cuman kan ya kita itu lebih memilih naik kendaraan, Mas. Padahal kan anjurannya apa? Memperbanyak apa? Ya, langkah. Tapi daripada nggak ke masjid, mendingan pergi pakai kendaraan sih. Daripada malas. Ya. Disebutkan Syekh Utsaimin itu, Pak, rumahnya dengan masjid itu 2 kilo, Pak. Dan beliau jalan kaki ke masjid itu sambil murojaah hafalan. Kita rumahnya cuma 200 meter pakai motor. Iya, Masya Allah. Tapi itu lebih baik daripada sholat di rumah. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, fadlu ta'alluqil qalbi bi buyutillah. Keutamaan hati yang bergantung kepada rumah-rumah Allah. Hati yang sudah merasakan kenikmatan di dalam masjid itu luar biasa, Pak. Ini termasuk 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dari itu jadikan
Bapak sekalian dan ibu-ibu, ya, dukunglah bapak suami kamu untuk bisa mencintai masjid. Kadang gara-gara istri, suaminya jadi nggak betah di masjid. Mau ya habis maghrib mau nungguin sampai isya, ditelepon, mana mas? Pulang sini. Ya, padahal niatnya mau itikaf sampai isya, lumayan kan, menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya, pahalanya sama dengan jihad. Coba sang istrinya dukung, udah mas kamu di masjid ada dulu, pahalanya besar loh. Ya, lagian ngapain kamu pulang juga paling nonton TV? Ya, udah sono masjid aja, di situ banyak orang-orang soleh di sana itu, masya Allah. Didoain malaikat lagi, masya Allah. Faedah selanjutnya yang bagi tarbiyatun nas ala sigharil ilm qabla kibarihi. Selayaknya untuk mendidik manusia dimulai dari ilmu-ilmu yang dasar dulu sebelum ilmu-ilmu yang dalam. Alladzi la yastati'u intidhar as-salah wa habsa nafsihi fatratan fi buyutillah la yastati'u al-murabatata 'ala thughur lihimayati baydatil muslimin. Orang yang tidak mampu untuk menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid, bagaimana dia akan mampu pergi jihad di jalan Allah? Buat nunggu di masjid aja nggak kuat, nggak bisa, apalagi mau jihad. Yang jelas-jelas jihad itu jauh lebih apa? Berat. Ya. Maka dengan cara kita membiasakan diri seperti itu, melatih diri, Pak. Hadis berikutnya, An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man shallal bardaini dakhalal jannah, muttafaqun alaih. Siapa yang sholat di dua waktu yang dingin, maka ia pasti masuk surga. Itu sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh dan sholat apa? Asar. Hadis ini kita ambil faedah yang pertama, fadlul muhafadzah ala sholatil fajri wal asri. Keutamaan menjaga dengan sungguh-sungguh dua sholat ini, Pak. Yang pertama sholat apa? Subuh. Yang kedua sholat apa? Asar. Masya Allah. Yang lain gak dijaga? Dijaga. Tapi kenapa Nabi menyebutkan dua ini? Karena ini yang paling besar pahalanya. Yang paling besar apa? Pahalanya. Adapun sholat subuh, Nabi Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan, kata Allah. Adapun sholat asar, sebutkan dalam hadis, ya, Inna lillahi malaikatul laili wa malaikatul nahar wa yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil asr. Ya. Dan satu riwayat, ya ta'aqabuna fikum malaikatul lail wa malaikatul nahar. Saling bergantian menjaga kalian malaikat malam dan malaikat siang. Dan dua malaikat ini bertemunya di sholat asar dan sholat subuh. Maka ketika sholat malaikat siang sudah selesai tugasnya, ya, mereka naik kepada Allah. Lalu Allah bertanya, bagaimana kalian dapat mendapatkan hamba-hambaku? Apa kata para malaikat itu? Atainahum wahum yusallun. Ya, kami ya Allah mendatangi mereka dalam keadaan sedang sholat. Wa taraknahum wahum yusallun. Dan kami tinggalkan mereka pun dalam keadaan mereka apa? Sholat. Masya Allah. Faedah selanjutnya, adamul istighal bin naum wa amalid dunya min ada'il fara'id fi waqtiha. Jangan sibuk dengan tidur
di waktu-waktu tersebut. Demikian pula dengan kesibukan-kesibukan dunia yang lainnya. Karena sholat subuh ini berhubungan dengan kelezatan tidur, Pak. Dan sholat asar ini berhubungan dengan kesibukan dunia. Ketika orang sedang tidur enak-enak, tahu-tahu dipanggil as-sholatu khairum minan naum. Langsung bangun dia, pergi dia ke masjid, ya. Luar biasa. Tapi kalau orang yang kurang imannya, apa jawabnya, Pak? Sholat kita, sholat kita nanaon, iya. Akhirnya tidur aja sampai matahari terbit. Telinganya dikencingi oleh apa? Setan, kata Rasulullah SAW. Iya, na'udzubillah. Demikian pula di waktu asar, orang sedang sibuk-sibuknya cari duit, cari dunia dan yang lainnya. Ternyata dia tinggalkan untuk pergi sholat, Masya Allah. Ini luar biasa tentunya ya. Hadis berikutnya. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marida al-'abdu aw safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Rahul Bukhari. Apabila seorang hamba sakit atau bersafar, maka akan dicatat untuknya dari amalnya seperti ia mengamalkannya dan saat mukim dan sehat. Masya Allah. Rahul Bukhari. Jadi kalau misalnya ketika kita sehat, mukim, kita selalu sholat berjamaah ke masjid, Pak. Kita laksanakan sholat-sholat qobliyah dan ba'diyahnya, ya. Ketika kita safar kan jadi kosor, ya enggak? Dan kita jadinya sholat enggak di masjid terkadang. Maka tetap walaupun kita kosor, sholatnya sama seperti tidak kosor. Pahalanya sama, Pak. Iya. Di sini kita ambil faidah si'atu rahmatillah wa lutfuhu bi ibadih. Betapa luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Di mana seorang hamba ketika sakit atau safar tetap dikasih pahala yang sama saat dia sedang sehat dan tidak safar. Ini Masya Allah, kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman itu ya. Hari ini kita ambil faedah yang kedua. Man ajiza an ada'i ma'tada alaihi minal a'malis salihah bi'udhrin syar'iyyin min safarin aw marad ma'a qiyamin niyyah al-jazimah ala fi'lihi fi halatil qudrah kutiba lahu kama law kana muqiman sahihan. Orang yang punya kebiasaan amalan saleh, namun suatu ketika ia tidak mampu melakukannya karena ada uzur syar'i. Apa uzur syar'i? Sakit atau safar. Ya. Disertai dengan niat kita pun juga tetap, kalau saya nanti sudah sehat, saya akan tetap melakukan amalan tersebut. Kalau saya sudah tidak safar, saya akan lakukan lagi. Maka dia mendapatkan pahala yang sempurna. Seperti tidak sakit dan tidak safar. Masya Allah. Iya. Tapi kata beliau di sini syaratnya dua, Pak. Syarat yang pertama, punya kebiasaan. Mempunyai apa? Kebiasaan. Membiasakannya itu. Sholat berjamaah di masjid. Dia selalu kebiasaannya pergi ke sholat berjamaah. Yang kedua, niat. Kalau uzurnya sudah hilang, saya akan kembali. Dengan dua niat itu, dengan dua perkara ini, ketika dia sakit atau dia safar, tetap ditulis oleh Allah sempurna. Masya Allah. Ini ya rahmat Allah dan kasih sayangnya, Pak. Maka dari itu kita berusaha ya untuk
bagaimana caranya supaya melanggengkan amalan soleh kita, Pak. Iya. Hadis berikutnya an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah, rahul Bukhari wa Muslim min riwayat Hudzaifah. Setiap perbuatan yang ma'ruf adalah sedekah. Hadis ini menunjukkan yang pertama al-haddu ala fi'lil ma'mur bi anwa'ihil masyru'ah. Anjuran untuk melakukan semua perkara yang ma'ruf, kebaikan, dengan berbagai macam warna-warninya. Karena Nabi mengatakan, Pak, Ibu, ya, bahwa setiap ma'ruf, setiap yang baik itu sedekah loh, nilainya Masya Allah. Maka dari itu jangan pernah kita menganggap remeh, ya, kebaikan-kebaikan itu walaupun kecil gitu loh. Contoh aja, jangan jauh-jauh. Kita ketemu teman lalu senyum, itu saja sudah apa? Sedekah. At-tabassum fi wajhi akhika sedekah. Masya Allah. Ya. Coba setiap berusaha kita berbuat kebaikan-kebaikan itu. Banyak banget alhamdulillah kebaikan-kebaikan yang sangat ringan sekali. Semua orang mampu, Pak. Iya. Di antaranya apa? Zikir. Semua kita pasti mampu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Gampang kok, subhanallah cuma 1 detik, alhamdulillah 1 detik, Allahu akbar 1 detik. Tapi 1 detik nilainya di sisi Allah luar biasa, Pak. Ya, jangan dianggap remeh. Makanya kebaikan-kebaikan seperti ini usahakan kita menjaga diri, Pak. Ya. Faedah selanjutnya, kullu ma yaf'aluhu al-mu'min min a'malil bir wal khair lahu thawabun wa ajr. Semua yang dilakukan oleh seorang mukmin berupa amalan-amalan kebaikan itu bisa mendapatkan pahala dari situ. Walaupun tentunya syaratnya harus dipenuhi, ya. Syaratnya apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syaratnya. Iya. Baik, saya kira cukup sampai di sini Bapak Ibu. Demikian, wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.